Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji PPG 2025. Perkenalkan, saya Ramadayani Sinaga SPD dengan NIM 2414462151, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025, jurusan Bimbingan Konseling di Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah, Medan. Saya akan melaksanakan ujian kinerja pemberian layanan bimbingan klasikal di SMP Negeri 1 Raya di kelas 9K. Adapun judul materi layanan saya pada hari ini yaitu bullying. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak didik sekalian. Baik, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Oke, baik. Untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Rido, silahkan maju ke depan, tolong bantu ibu memimpin doa. Sebelum kita mulai belajar kita pagi hari ini, kita berdoa. Izinkan saya membawakan doa untuk Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa rizqni fahma wa amalan salihah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami rezeki pengetahuan dan pemahaman, dan bukakanlah menjadi pikiran kami agar kami dapat menerima pembelajaran yang diberikan oleh Bapak dan Ibu kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah karunia kesehatan kepada kami, kepada Bapak dan Ibu guru kami, agar kami dapat melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan baik. Ya Allah, ya Tuhan kami, dan kepada-Mu kami meminta dan kepada-Mu kami doa kami Allah. Rabbana zalamna anfusana illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, Rido. Selanjutnya, Ibu untuk memastikan kalian apakah ada yang tidak hadir pada hari ini? Oke, ini ya. Baik. Untuk judul layanan yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini yaitu bullying. Ada yang pernah mendengar kata bullying? Nah, setidaknya sudah tahu dong apa itu bullying. Sedikit banyaknya sudah tahu. Untuk tujuan kenapa Ibu menyampaikan layanan hari ini dengan materi bullying, tujuannya yaitu yang secara umum supaya seluruh anak didik kami, siswa-siswa SMP Negeri 1 Raya, paham apa itu bullying dan mampu mencegah terjadinya bullying. Selain itu, supaya anak didik kami semuanya mampu menciptakan lingkungan sekolah kita menjadi lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Nah, selain itu, untuk lebih spesifiknya, tujuan materi bullying pada hari ini yaitu meningkatkan pemahaman tentang bullying. Nah, supaya lebih paham lagi kamu, nanti ada saatnya waktu di materi. Nah, yang kedua, mengembangkan empati dan kepedulian sosial. Nah, kita sebagai manusia, kita itu makhluk yang bersosial, ya. Kita tidak bisa hidup sendiri. Yang ketiga, membangun keterampilan komunikasi yang positif. Nah, sebagai manusia juga kita harus menjaga lisan kita, tidak boleh berkata sembarangan. Yang selanjutnya, menciptakan komitmen bersama untuk stop bullying. Nah, Ibu rasa setelah materi layanan yang Ibu berikan pada kalian hari ini, semoga ke depan tidak ada yang namanya bullying di sekolah kita. Nah, untuk memulai kegiatan layanan kita pada hari ini, Ibu mau kita pergerakan dulu supaya lebih konsentrasi. Ibu mau kita ice breaking. Nah, ice breaking yang Ibu ambil yaitu tepuk semangat. Tahu dong tepuk semangat kita? Oke, Ibu persilakan berdiri dulu semuanya. Oke, ketika Ibu sampai
Bluetooth dihidupkan. Sedang mencari perangkat. Koneksi Bluetooth berhasil. Suatu pagi yang cerah, seluruh siswa-siswi memasuki kelasnya dengan riang gembira. Namun, kakiku sakit. Ya jatuh. Sakit tahu. Ya elah, bercanda doang. Candaan Bagi terhadap Ari berubah menjadi perseteruan. Hei, jelek, pensilnya bagus tuh, mau dong? Nah, pensilnya mau aku pakai. Sinin aja pensilnya. Tapi aku tidak punya lagi. Terjadilah keributan antara Bagi dan Ari. Gitu dong dari tadi. Hari demi hari pun berlalu dengan Ari yang selalu dirundung oleh Bagi. Bagi yang merasa jika ia kuat, kerap mengganggu Ari setiap ada kesempatan. Mulai mendorong, menertawakan Ari, menyiram air hingga menghibur Ari. Sini kak. Wah, kawan, aku harus melakukan ke guru. Bu guru, tadi aku lihat Bagi dan Ari bertengkar di sana. Guru mendengarkan aduan siswi, ia bergegas menemui Bagi dan Ari. Ada apa ini? Jelaskan apa yang terjadi di sini. Nggak ada apa-apa Bu, itu aku cuma bercanda sama Ari. Apa benar itu Ari? Badi, apa yang kamu lakukan kepada Ari sudah termasuk perundungan, yakni kekerasan fisik dan verbal. Itu adalah perbuatan yang sangat tidak terpuji. Jika kamu lakukan, tidak akan membuat kamu keren, Badi. Malahan, teman-teman sekelas pun menjauhimu. Mereka tidak ingin bermain denganmu, tidak ingin berbagi apapun denganmu. Bahkan, lebih buruk dari itu, kamu tidak akan memiliki teman satupun. Aku minta maaf guru. Bukan ke ibu dong. Minta maaf lah Ari. Oh iya, aku minta maaf ya. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Iya. Syukurlah Ari sudah memaafkan Bagi. Nah sekarang, Bagi ikut ibu ke ruang guru ya. Iya Bu. Oke, dari video ini sudah terbuka dong pikirannya apa sih bullying itu, ya kan? Nah, untuk lebih pahamnya, Ibu akan menyampaikan bullying beserta pengertiannya. Bullying itu adalah perilaku agresif yang dilakukan secara berulang oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang lemah. Maksud dari pernyataan ini, maksud dari pengertian ini, berarti kejadian bullying itu kejadian yang dilaksanakan berulang-ulang atau lebih dari satu kali. Misalnya, si Wingli dibully oleh Rido. Rido sering mengejek. Itu termasuk ke dalam bullying. Nah, untuk lebih jelas pembagian bullying itu ada 4 jenis bullying. Nah, jenis-jenis bullying itu ada 4. Yang pertama bullying fisik, bullying verbal, dan bullying sosial, cyberbullying. Apa aja itu, tanya dulu sama kalian. Yang termasuk ke bullying fisik, ayo apa aja? Siapa yang paham apa aja sih yang termasuk dalam bullying fisik? Ayo, apa? Menendang, masuk. Memukul, betul. Mendorong, betul. Lagi, merusak, ya, merusak barang
Ya, mengucilkan orang lain di depan umum gitu. Lagi, mempermalukan orang lain di depan umum. Yang cyberbullying, apa aja sih contoh cyberbullying? Ayo, apa? Membuli di media sosial, melalui media sosial ataupun alat teknologi. Nah, selanjutnya, peran siapa sih pelaku bullying ini? Yang pertama, pelaku. Siapa pelaku itu? Orang yang melakukan bullying. Korban. Yang dikatakan korban yaitu orang yang menjadi sasarannya bullying. Yang ketiga, saksi. Siapa saksi? Orang yang menjadi bullying. Pendukung. Orang yang mendukung pelaku. Berarti pendukung berteman dengan pelaku. Pembela. Orang yang membela korban. Iya. Di antara 5 peran ini semua memiliki dampak. Ya, semua memiliki dampak. Apa aja sih Bu dampaknya? Kita bahas dampak untuk si korban. Yang pertama dampaknya yaitu gangguan psikologis. Ya, gangguan psikologis itu diawali yang pertama itu dengan kecemasan yang tinggi. Ketika seseorang memiliki rasa cemas yang tinggi, dia akan menjadi depresi. Setelah itu dia akan menjadi trauma, tidak berani, dan dia akan merasa dirinya itu tidak bisa apa-apa. Yang selanjutnya penurunan prestasi akademik. Nah, misalnya anak didik kami Winly itu menjadi korban bully di kelas ini. Dia menjadi takut untuk datang ke sekolah dan bisa mempengaruhi pendidikannya. Mungkin dia absennya banyak atau dia tidak akan mengerjakan PR. Oh, kalau mengerjakan juga PR ku ketika aku masuk di kelas, aku bertemu sama Rido selalu mengganggu aku meminta tugasku. Itu akan berpengaruh untuk si korban. Yang ketiga, masalah kesehatan fisik. Nah, kalau kita memiliki rasa kecemasan yang tinggi, kita depresi, kita akan itu akan menyebabkan kita malas makan, ya kan? Kalau kita udah malas makan, kita akan menjadi sakit. Kalau kita udah sakit, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Yang selanjutnya, kehilangan rasa percaya diri. Nah, apalagi kalau kita udah sakit, pasti kita kurang pede. Misalnya yang awalnya badan kita masuk ke sekolah ini berisi, beberapa bulan kemudian kita jadi kurus, dan itu juga akan bisa memicu orang membuli kita gitu. Kemarin kamu gendut berisi, sekarang kok kurus gitu. Padahal itu pengaruhnya dari dia adalah korban si bullying. Nah, hubungan sosialnya si korban ini akan menjadi menurun, berkurang gitu. Dia akan menjadi pemalu, pendiam, dan tidak mau bergaul dengan teman-teman yang lain. Nah, dampaknya bagi si pelaku, apa sih dampaknya? Dia akan meningkatkan perilakunya yang agresif itu menjadi terus-menerus. Dia itu orang yang mudah menyerah. Dia akan merasa tidak puas ketika tidak mengganggu orang gitu setiap harinya. Nah, itu akan berkelanjutan kalau tidak diberikan layanan yang tepat. Nah, yang kedua, masalah dalam hubungan atau itu mungkin pelaku itu bisa disebabkan dari hubungan dalam lingkungan keluarga. Dia merasa tidak dihargai di dalam keluarga, tapi dia membawa itu ke dalam lingkungan sekolah. Jadi dia agresifnya hanya di lingkungan sekolah saja, di rumah tidak. Yang selanjutnya resiko perilaku kriminal. Nah, anak didik kami sekali, orang yang sering-sering membuli itu bisa termasuk ke dalam perilaku kriminal dan akan ditangani lebih lanjut oleh pihak yang berwajib. Bagi saksi akan merasa tidak aman. Dia akan menjadi ketakutan dan merasa bersalah ketika membiarkan orang atau ketika dia melihat orang sedang
bullying. Nah, gimana sih Bu cara mencegah terjadinya bullying? Yang pertama, ada dua tipe. Yang pertama, kita harus meningkatkan kepercayaan diri kita. Yang kedua, kita harus mengembangkan empati atau perasaan kita. Nah, yang pertama, mengembangkan keterampilan dan bakat. Nah, supaya kita menjadi lebih percaya diri, ketika kita memiliki bakat terpendam, ayo kita kembangkan di lingkungan sekolah ini. Ada bakatmu menari, kembangkanlah di sekolah ini. Ayo kita ikuti ekskul seni tari. Kalau bakatnya dia menyanyi, ayo kita ikuti seni suara seperti itu. Nah, yang selanjutnya belajar assertiveness, tegas tetapi tidak agresif. Berbeda ya tadi ya. Kalau si pembuli itu dia agresif gitu, rasanya dia tidak puas gitu. Tapi tegas ini berbeda. Tegas ini kita menunjukkan bahwasanya kita mampu. Kita bukan orang yang lemah. Jadi kita harus percaya diri bahwasanya itu kita orangnya tegas dan kita itu tidak boleh insecure. Yang ketiga, meningkatkan komunikasi yang efektif. Ya, kita harus tetap berkomunikasi dengan kakak, abang kelasnya di lingkungan sekolah ataupun adik-adik kelas. Kita harus tetap menjaga komunikasi, baik untuk teman sebaya, adik kelas, kakak kelas, termasuk juga kepada bapak ibu guru. Nah, strategi yang kedua yaitu mengembangkan empati. Empati itu tadi dikatakan identik dengan perasaan. Ya, kita harus mampu menjaga perasaan orang lain. Misalnya, kalau kita mengucapkan hal buruk kepada orang lain, gimana sih perasaan dia gitu. Jadi kita harus mengembalikannya juga kepada diri kita. Seandainya orang itu berkata seperti itu, aku sakit hati tidak ya? Harus bisa seperti itu ya. Yang kedua, menghargai perbedaan. Nah, perbedaan ini termasuk ke dalam kategori fisik. Misalnya di lingkungan sekolah kita itu kan tidak semuanya orangnya rata, sama tingginya, sama putihnya, sama cantiknya, tidak semua, ya kan? Nah, gimana sih caranya menghargai gitu? Kita ini harus tetap berpatokan dengan Bhinneka Tunggal Ika, ya kan? Walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu. Nah, kita ini warga SMP Negeri 1 Raya. Mau kita kecil, mau kita pendek, kita tetap murid-murid di SMP Negeri 1 Raya. Jadi kita yang tinggi-tinggi tidak boleh namanya mengejek orang yang pendek gitu. Nah, selanjutnya berlatih mendengarkan dengan baik. Nah, ketika teman-temanmu bercerita, ada yang dia ingin sampaikan, tolong kamu dengarkan. Karena anak-anak ibu sekalian, ketika kita memiliki permasalahan, kadang dengan bercerita dengan orang lain itu menjadi kita lega gitu, walaupun kadang tidak ada solusinya, itu bisa menyebabkan perasaan kita menjadi lega. Nah, untuk menghadapi, gimana sih cara mencegahnya? Gitu. Gimana sih cara mencegahnya si bullying ini? Kita bahas untuk diri kita sendiri, untuk anak diri kami sekalian. Yang pertama, ayo kita tingkatkan rasa percaya diri kita. Yang kedua, mengembangkan keterampilan sosial kita dengan baik dan menciptakan mental yang sehat. Kita itu tidak boleh yang namanya insecure ya. Apapun ceritanya, walaupun kita memiliki kekurangan sekalipun, kita itu tidak boleh yang namanya insecure. Meningkatkan prestasi, buktikan bahwasanya kamu bisa gitu. Jadi kalau kamu berhasil, orang akan peduli samamu dan tidak akan berani samamu, tidak akan menganggap dirimu lemah. Nah, untuk lingkungan sekolah menciptakan suasana yang lebih aman. Nah, anak didik ibu sekalian, untuk lebih pahamnya, ibu mau kita berdiskusi kelompok. Ibu akan memberikan tugas untukmu berdiskusi kelompok tentang makna dan pengertian bullying. Anak didik ibu sekalian, ibu akan memberikan kamu untuk berdiskusi dengan teman-temanmu sebanyak
sampai 8 menit. Ya, diskusikan dengan teman-temanmu yang kamu pahami tentang bullying. Ibu sudah membagikan lembar kerja untuk diskusi kalian. Silakan dikerjakan.
kelompok 2 silakan maju depan. Di sini ya. Selamat pagi Pak Tidak semua. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya mendengar kata menurung. Saya menggunakan siapa yang sedang lagi. Di sini kami akan membacakan hasil diskusi kami yang dibacakan oleh teman kami. Mengurangi tingkat stres, meningkat kecemasan, membangun komunitas dan harmonis. Soal yang kedua, bagaimana cara menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi semua siswa? Menurut hasil diskusi kami, ada 2 bagian, yaitu menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Sebagai siswa, kita harus menjaga kebersihan lingkungan sekolah dengan tidak membuang sampah sembarangan dan menjaga kebersihan yang ada di lingkungan sekolah seperti di toilet. Kedua, membangun komunitas para siswa. Kita sebagai siswa harus melakukan hal positif seperti sering berdiskusi bersama dan melakukan kegiatan-kegiatan seperti mengikuti ekstra. Ini bukan hanya masih fisik, tetapi juga meninggalkan luka emosional yang mendalam. Mari bersama-sama menciptakan dunia yang lebih baik. Dengar apa slogannya? Dengar. Maju ke depan Bang, sedikit ke depan. Yuk, sampaikan yang lebih kuat slogan dari kalian. Ini bukan hanya menyakiti fisik, tetapi juga meninggalkan luka emosional yang mendalam. Mari bersama-sama menciptakan dunia yang lebih baik. Demikian presentasi kami. Terima kasih. Ayo berikan aplaus untuk yaitu kelompok 3. Silakan kelompok 3 presentasikan hasil diskusi kamu. Mohon didengarkan ya. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi. Kami tidak akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang bullying. Yang pertama, bagaimana cara terbaik untuk mencegah bullying di sekolah? Yaitu berani berbicara dan melapor, menjadi teman yang berbego. Jika melihat teman menjadi korban bullying, jangan hanya diam, ajak teman tersebut untuk berbicara, tenangkan dan berikan dukungan emosional. Lalu, bantu teman untuk melaporkan kejadian bullying kepada guru yang berat. Hindari tempat rawan bullying. Kenali tempat-tempat di sekolah yang rawan menjadi bullying, seperti toilet, koridor yang sepi, atau lapangan saat jam istirahat. Bergabung dalam kegiatan-kegiatan anti bullying yang diadakan di sekolah. Latih diri untuk memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Yang kedua, bagaimana cara membangun budaya sekolah yang anti bullying? Yaitu meningkatkan kesadaran diri sebagai siswa dengan pentingnya menghormati perbedaan, membangun empati, dan menolak
bagaimana cara mencegahnya dan bagaimana cara menghindarinya. Nah, selanjutnya Ibu akan membuat sesi tanya jawab. Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Ya, Septrin silakan. Saya ingin bertanya, apakah pelaku cyberbullying bisa dihukum? Ya, pertanyaan yang bagus. Apakah pelaku cyberbullying bisa dihukum? Ya, jawabannya ya anak-anak. Orang yang melakukan tindakan yang tidak pantas di media sosial itu berhak dihukum. Karena apa? Karena media sosial itu juga memiliki hak cipta dan undang-undang. Jadi jika kalian memiliki media sosial seperti Instagram, Facebook, kalian menulis hal-hal yang tidak baik di situ, kalian bisa terkena sanksi. Ya, ada pengguna Instagram, Facebook di sini. Oke, harus hati-hati menggunakan media sosial. Ya, ada lagi yang ingin bertanya? Silakan Jessica. Bu, bagaimana cara mendukung dan mengawal cyberbullying? Ya, gimana sih Bu cara mendukung yang menjadi cyber? Kan dia media sosial. Caranya gampang. Kita boleh men-screenshot kalimat atau kata-kata yang berupa mengejek yang tidak pantas itu, dan kita boleh mengirimnya ke pengaduan atau ke pihak yang berwajib. Kalau sebelum pihak yang berwajib, di pengaduan media sosial itu ada, sampaikanlah di sana. Pengguna media sosial di Facebook misalnya, di sana ada dia pendukung gitu, atau laporkan. Bisa kamu ambil screenshot, sampaikan dan tuliskan apa yang menjadi keluhanmu. Jadi seperti itu ya Jessica. Oke, selain itu Ibu lah yang ingin bertanya, gimana? Bisa nggak kira-kira menjawab? Bisa dong. Ibu ingin bertanya supaya tidak merasa tegang kali. Ibu lah yang bertanya. Ibu ingin bertanya kepada ibu sekalian, apakah di antara kamu ada yang pernah melakukan tindakan berupa bullying? Tidak. Oke, bagus. Beri aplaus untuk berarti siswa ibu khususnya 9K ini baik-baik semua ya. Nah, selanjutnya apakah yang akan kalian lakukan jika kalian melihat teman kalian melakukan bullying? Gimana kira-kira? Gimana kira-kira yang kamu lakukan? Oke, memberitahu guru. Yang lain? Menegurnya dengan bahasa yang sopan, jangan sampai menyakiti perasaannya. Nah, kalau sebaliknya, jika kalian melihat teman kalian yang menjadi korban, apa yang kamu lakukan? Membantu. Oke, betul, membela itu termasuk lagi. Termasuk juga itu memberitahu kepada bapak, ibu, guru. Nah, yang terakhir, apa sih yang bisa kamu lakukan untuk menjadi pribadi yang lebih baik agar tidak terjadi tindakan bullying? Gimana? Menjaga lisan. Gimana Renata? Membangun kepercayaan diri. Gimana Ance? Oke, selalu menghargai orang lain. Jadi anak didik ibu sekalian, mungkin ini saja yang dapat ibu berikan untuk materi layanan pada hari ini. Kita akan bertemu di pertemuan berikutnya, tetapi sebelum itu ibu akan memberikan kalian refleksi gimana sih perasaan kamu setelah mendengarkan materi bullying ini. Silakan diisi. Sudah selesai? Ketika sudah selesai, kalau sudah selesai silakan kumpulkan di meja ibu kembali ya.
bullying. Nah, anak didik sekalian, cukup itu saja untuk pertemuan kali ini. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Untuk menutup kegiatan kita pada hari ini, kembali kita berdoa. Untuk doa penutup kita, Ibu persilakan dipimpin oleh Fitri. Fitri, silakan maju ke depan. Terima kasih untuk waktunya. Ibu mengucapkan banyak terima kasih untuk kalian. Sampai di sini pertemuan kita. Selamat